Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update bersama saya Bribda Faisal Rido. Pemirsa, dalam forum diskusi publik yang digelar di STIK PTIK Jakarta Selatan, Ketua PBHI Julius Ibrani menegaskan pentingnya demonstrasi damai sebagai hak konstitusional. Julius menyebut aksi anarkis bukan dilakukan oleh buruh, melainkan infiltrasi yang ingin merusak aspirasi damai masyarakat. Acara yang digelar pada Senin 29 September 2025 di STIK PTIK Jakarta Selatan. Forum diskusi ini dihadiri pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, serta dikaitkan secara daring dengan jajaran Polda dan Polresta di seluruh Indonesia. Dalam pemaparannya, Julius Ibrani selaku Ketua BPHI yang aktif dalam menyuarakan penegakan hukum serta kemanusiaan menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak yang dilakukan secara damai. Ia menyampaikan kondisi pada saat terjadinya demonstrasi akhir bulan lalu menyangkut pendemo yang turun membawa bom, alat perusak, dan tindakan anarkis bukanlah dari kalangan buruh, melainkan pihak yang ingin merusak gerakan damai. Kita semua pengen pegang prinsip dasar demonstrasi, yaitu rights to peaceful assembly. Jadi ketika kita berdemo, kita menggunakan pendekatan-pendekatan dan cara-cara hak asasi manusia, maka di situ kita harus pastikan negara menjaga yang tadi Isnur bilang, badannya tidak menghadap ke kita, yang turun bukan brimob, bahkan yang lebih humanis dan segala macam, tidak menggunakan alat-alat dan segala macam. Nah, tapi di lapangan tanggal 25 kami sudah khawatir. Karena saya lihat persis dan teman-teman PBHI di lapangan ada pergerakan badan-badan yang tidak biasa. Saya posting itu di Twitter. Ya, badan yang bersayap, pundak yang begitu keras badannya yang saya tahu itu bukan badan sipil. Tanggal berapa itu? Tanggal 29. 9 Agustus. Pada saat demo. Karena saya di lapangan dan sempat mampir ke Kompas TV dan itu hujan-hujanan. Posisi mereka berkumpul itu sama persis tanggal 25. Kalau nggak salah baju mereka hitam-hitam betul? Hitam semua, ganti baju semua di situ, bawa tas gemblok semua, dia bawa bom molotov, dia bawa pisau belati dan semua. Saya sudah sampaikan itu kepada teman-teman. Dan ketika itu posisi yang tadinya kita menjaga para demonstran, akhirnya kita bilang ke teman-teman kita, hati-hati. Ini ada tim yang tidak biasa menggunakan alat-alat yang tidak biasa itu siang. Saya itu masih jam 1, jam 2. Dan ternyata betul. Kami bisa pastikan Pak. Mata kita ngelihat sendiri, makanya kita betul-betul marah kemarin sekarang udah jadi komjen ini, Bang Yuda udah jadi komjen, Kabin Telkam. Kita bilang, Bang, di lapangan bukan kita, Bang. Di lapangan itu kami lihat sekelompok orang ini datang dengan santainya dia, dengan gestur yang berbeda, dia pukul anggota Brimob, dia pukul anggota kepolisian dan segala macam. Itu tidak mungkin dilakukan oleh Isnur, Dimas dan kawan-kawan buruh. Saya pastikan tidak mungkin, Pak. Julius juga menekankan Polri memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pendekatan kemasyarakatan akan membantu personel di lapangan untuk menyelesaikan aksi demonstrasi dengan damai. Kunci utamanya yakni peningkatan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri yang selama ini juga disampaikan oleh Kapolri. Di akhir sesi, Julius mendorong transformasi Polri melalui 3 unsur teknis yang disebutnya 3W, yakni wajah, watak, dan wujud. Menurutnya, transformasi-reformasi yang mumpuni harus berasal dari dalam diri anggota Polri agar energi perubahan itu dapat terjaga dan berlangsung lama hingga akhir hayat. Transformasi, reformasi yang paling mumpuni itu pasti selalu dari dalam diri sendiri. Kenapa? Energinya tidak akan terbatas, Pak. Kalau kita sendiri yang mau, kita sendiri jalankan. Yang kedua, hasilnya tidak akan 1-2 hari. Itu sampai akhir hayat. Forum diskusi publik ini sekaligus menegaskan komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang humanis, terbuka, dan selalu hadir dalam menjaga demonstrasi secara damai. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.